Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan si Muqtasidah sebagai matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Oke, gimana nih kabarnya warga belajar semua? Oke, video kali ini kita akan belajar tentang dimensi 3, submateri jarak antara garis dan bidang, yang merupakan materi matematika untuk kelas 12 atau setara dengan paket C di semester ganjil. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, warga belajar mampu menghitung jarak antara garis dengan garis. Yang kedua, menghitung jarak antara garis dengan bidang. Dan yang terakhir, menghitung jarak antara bidang dengan bidang. Oke, yang pertama kita bahas tentang jarak antara garis terlebih dahulu. Pengertiannya, jarak antara dua garis atau jarak garis ke garis adalah panjang luas garis yang menghubungkan antara garis pertama dan garis kedua, di mana ruas garis tersebut tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Jadi yang harus digarisbawahi adalah tegak lurusnya ya. Ruas garis yang tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Digambarkan seperti ini. Ini garis pertama, garis G dan garis H, maka jaraknya adalah ruas garis yang ini, yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Ya, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar bangun ruang kubus ya warga belajar, dengan panjang rusuknya 4 cm. Bangun kubusnya bernama KLMNOPQR. Soalnya, tentukanlah jarak. Yang pertama, garis KL ke RQ. Ini KL ke RQ. Yang kedua, garis KN ke PR. Dan yang terakhir, garis LN ke OQ. Kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, jarak garis KL ke RQ. Kita lihat garis KL ada di mana? Di sini ya. Ini KL, kemudian RQ ini. Maka jaraknya, untuk menghitung jaraknya, kita harus mencari ruas garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut, yang tegak lurus dengan garis KL dan RQ. Kita tandai dulu ya. Ini KL, ini RQ. Maka ruas garis mana yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut? Ya, jawabannya adalah diwakili oleh garis KR. Oke, kita gambar dulu garis KR. Oh, mohon maaf sebentar, agak lurus ya. Nah, ini KR. Bisa juga LQ, sama aja ya, bebas mau KR mau LQ ya. Kita ambil yang KR. Jadi jarak antara garis KL dengan RQ ini diwakili oleh KR. Kenapa? Karena KR ini tegak lurus dengan garis KL dan tegak lurus juga dengan garis RQ ya. Ini tuh tegak lurus. Nah, ini tegak lurus atau bentuk siku-siku ya. Atau 90 derajat. Maka berapa panjang KR? KR adalah panjangnya 4 akar 2 cm. Dari mana? Karena KR merupakan diagonal sisi dari bangun ruang kubus tersebut. Untuk mencari diagonal sisi, warga belajar tinggal langsung menggunakan rumus A akar 2. Ini untuk mencari diagonal sisi. Jadi tergantung panjang rusuknya berapa, kemudian akar 2 cm. Karena di sini panjang rusuknya 4 cm, maka panjang diagonal sisinya adalah 4 akar 2 cm. Yang berikutnya, jarak garis KN ke PR. Kita hapus dulu yang tadi.
jarak KN. Mana ya garis KN? KN itu yang ini ya. KN ke garis PR. Oke, saling bersilangan ya warga belajar. Kira-kira garis mana nih yang mewakili jarak antara garis KN dengan PR ini yang tegak lurus? Apakah PL atau RN? Ya, jawabannya adalah diwakili oleh garis NR ya. Ini NR. Berapa panjang NR? NR merupakan rusuk dari kubus tersebut, maka panjangnya adalah otomatis 4 cm. Kenapa NR? Karena NR tegak lurus dengan KN dan tegak lurus juga ya dengan PR. Maka panjangnya adalah 4 cm. Yang terakhir, jarak garis LN ke OKI. Ya, saya sudah gambar garis LN yang ini ke garis OKI, diagonal sisi ya, dengan diagonal sisi berarti. Berapa jaraknya? Kalau kita ambil titik tengah dari garis LN dan OKI, kita kasih nama aja, misal ini titik A, ini titik A, yang titik tengahnya ya, ini titik tengah. Kemudian titik yang atas kita kasih nama aja titik B. Nah, maka jaraknya diwakili oleh garis AB ya. Ini sudah jelas terlihat tegak lurus. Tegak lurus dan kedua garis dengan LN maupun OKI. Tegak lurus itu membentuk siku-siku 90 derajat. Maka berapa panjangnya? AB ini sama dengan panjang rusuk ya. Sama aja dengan panjang rusuk kubusnya, betul tidak? Ya, betul. Sama dengan panjang rusuk kubus tersebut. Maka panjangnya adalah 4 cm. Sehingga jarak garis LN ke OKI adalah 4 cm. Oke, yang kedua kita bahas tentang jarak garis ke bidang. Pengertiannya, jarak antara garis dan bidang merupakan jarak antara garis dengan garis proyeksinya pada bidang. Kalau digambarkan seperti ini, misal ini garis G, kemudian bidangnya. Nah, jaraknya adalah proyeksi ya, atau bayangan garis tersebut pada bidang yang syaratnya sama, yakni harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Oke, kita langsung ke contoh soal. Baik, kita langsung ke contoh soalnya ya. Kan gambar, sini ada gambar apa? Ya, sama ya. Masih bangun ruang kubus. Nah, A, B, C, D, F, G dengan panjang rusuk berapa aja? Ya, tuh 10 cm. Antara garis ke BHF. Kayak gitu. Nah, kalau digambarkan, maka garis A itu yang ini ya, pada belajar. Ini AE, kemudian bidang BDHF itu yang ini. Ini sudah gambar BDHF. Dan jarak garis AE ke bidang BDHF diwakili oleh HP atau dari titik A ini ke bidang BDHF diwakili oleh titik P dan dihubungkan oleh garis AP. AP tegak lurus dengan AE dan tegak lurus juga dengan BDHF. Nah, maka AP ini setengah diagonal sisi belajar. Betul tidak? Diagonal sisi kan AC. Berarti kalau AP di tengah, maka dari diagonal sisi warga belajar tinggal langsung panjang rusuk akar 2. Berarti kalau di sini panjang rusuknya 10, tinggal langsung 10 akar 2. Jadi tengah atau dikali 10 akar
2. Berapa hasilnya? 10 dibagi 2. 10 kita bagi 2, hasilnya 5 ya. Jadi 5 akar 2 cm. Jadi jarak dari AE ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Oke, masih mudah ya. Di sini saya penyelesaian soalnya tidak mengambil yang hitungan X, jadi tidak perlu melakukan hitungan dengan rumus yang lainnya ya. Belajar tinggal bisa menekan garis yang menjadi proyeksi ya, atau menjadi mewakili jarak garis ke bidang. Baik, yang terakhir kita bahas jarak antara bidang atau jarak antara kedua bidang. Pengertiannya, jarak antara dua bidang atau jarak bidang ke bidang adalah panjang luas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Jadi syaratnya sama. Ya. Harus tegak lurus pada kedua bidang. Maka di bawah ada bidang alfa dan di atas ada bidang beta, maka jaraknya adalah luas garis A ini. Nah, saling tegak lurus kan, baik itu dengan bidang beta maupun dengan bidang alfa. Langsung ke soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak bidang AFH ke bidang BG adalah, kita coba gambarkan dulu, ini kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG, ini BDG. Nah, ini AFH dan yang biru BDG. Jarak bidang FH ke bidang BDG ini diwakili garis PQ. Ya, kalau kita tarik dari E ke C atau EC, maka jaraknya diwakili oleh garis PQ. Ini ya, lihat saling tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Maka PQ ini merupakan sepertiga dari diagonal ruang kubus ya. Ini sepertiga. Ini panjang garisnya sama ya, dibagi 3. Maka 1/3 dari diagonal ruang kubus ABCDEFGH. Diagonal ruangnya berapa? Kalau untuk mencari diagonal ruang, warga belajar tinggal menggunakan ketentuan A akar 3. A akar 3. A ini merupakan panjang rusuknya, jadi tergantung panjang rusuknya berapa, kemudian dikali akar 3. Itu untuk diagonal ruang. Diagonal sisi mah A akar 2, kalau diagonal ruang mah A akar 3. Maka PQ sama dengan 1/3 dikali 9 akar 3 ya, karena panjang rusuknya adalah 9 cm. Berapa hasilnya? Tinggal 9 dibagi 3, 9 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi 3 akar 3. Jadi jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah 3 akar 3 cm. Nah, itu dia warga belajar penjelasan sederhana tentang dimensi 3 untuk jarak antara garis dengan garis, jarak garis dengan bidang, dan jarak bidang dengan bidang. Dengan soal yang masih cukup mudah, tidak memerlukan penghitungan dengan rumus yang cukup kompleks ya. Warga belajar tinggal jeli-jeli melihat garis mana yang mewakili jarak antara garis atau kedua bidang tersebut. Oke, semoga pembelajaran kali ini bisa dapat dipahami dengan mudah oleh warga belajar. Dan jangan lupa kerjakan penilaian di kelas daringnya. Terus semangat belajar, jangan pantang menyerah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.